Di pagi yang cerah, di dunia novel buatan gua sendiri yang baru gua lihat. Hari ini adalah waktunya buat penerimaan murid atau kadet baru. Sekarang gua lagi bersiap-siap di kamar rawat pribadi gua. Gua pakai semua ini buat ngadepin acara itu pagi ini. Yah, karena sekarang gua seorang kadet, gua udah nyiapin beberapa rencana buat ke depannya. Jadi, buat hari ini, gua bakal ngelihat gimana jalannya cerita sekarang. Gua pun keluar dari ruang rawat pribadi, sambil nenteng 2 tas dan 1 koper punya Robby. Nggak lupa gua nengok ke arah jam. Jam nunjukin pukul 6.24 pagi, sementara acara mulai jam 10. Berarti gua punya waktu 3 jam 36 menit buat mantau kondisi jalan cerita sekarang. Gua pun udah keluar dari kamar rawat. Koridor rumah sakit ini sepi banget. Mungkin semua orang udah pergi buat ngikutin acara. Gua terus jalan nyusurin koridor rumah sakit. Sebenarnya gua nggak terlalu ngerti jalan keluarnya, tapi di tiap koridor selalu ada penanda arah, jadi gua tinggal ngikutin aja tiap kali jalan di sini. Tiap langkah, gua keinget sama keluarga gua. Apa mereka baik-baik aja? Lebih besar dari Anda tidak perlu khawatir. Anda hanya harus percaya pada kami. Kurung kurawal tutup. Tiba-tiba, sistem muncul. Woi, yang bener aja, bangsat. Buat apa gua percaya sama lu, tai? Musyrik tolol. Tapi tetap aja, gua nggak bakal bisa percaya tanpa bukti. Walaupun gitu, gua mau sedikit percaya mereka baik-baik aja. Soalnya sekarang, gua bakal lebih mikirin gimana caranya gua bisa keluar dari dunia sialan ini dan ngelihat keadaan mereka. Kemungkinan gua bisa keluar dari dunia ini cuma 40%. Terus, ada kemungkinan 50% gua sekarang bisa jadi protagonis, atau malah kebalikannya. Dan itu bisa banget ngubah keseluruhan alur cerita ini. Itu nambah 8% peluang gua bisa keluar dari dunia ini. Soalnya, biasanya anak kesayangan sang autor, alias si protagonis, sering dapat bantuan dan dorongan kadang juga disiksa. Yah, walaupun begitu, itu biasanya buat nge-push protagonis biar makin kuat. Dan juga, plot twist, nah, itu dia yang bakal bikin gua pusing nantinya. Tunggu bentar. Kalau gua beneran jadi protagonis, tandanya mungkin aja sekarang ada yang lagi baca novel atau komik gua. Apa gua harus nyapa mereka? Oke, nggak ada salahnya nyoba. Hai gelombang baca terus ya novel atau komik ini. Soalnya kedepannya bakal makin seru, percaya deh. Ucap gua dengan gaya super aneh, barengan sama suara jangkrik yang makin bikin awkward. Gelombang, malu, anjir. Ngomong sendiri, jawab sendiri, kayak orang gila, gua, bangsat. Apa selama ini gua emang stres, anjir? Gelombang hehehe, wah. Teriak gua sambil ngehantemin kepala ke tembok rumah sakit. Kebetulan dilihatin 2 perawat cewek yang lagi lewat. Sis, bukannya itu anak yang kemarin jatuh ke sungai, ya? Tapi, kenapa dia gitu? Bisik salah satu perawat ke temannya. Bangsat, kedengeran lagi, teriak gua dalam hati. Iya, mungkin masih ada air di otaknya, balas temannya pelan. Bisa aja sih, tapi jangan-jangan dia kesurupan, atau diputusin pacarnya kali. Woi, paracetamol, yang bener aja, anjir. Ngomongin orang di depan mata, kedengeran pula suaranya, bangsat. Gua nahan emosi, cuma bisa nyumpah dalam hati. Bangsat. Bisa jadi sih, moga aja anak kita nggak kayak dia kalau udah gede nanti, Amin. Sis, lu tahu nggak, katanya ada anak ajaran tahun ini yang ganteng banget, plus RNK 1 Akademi. Dan katanya juga nih, sis, dia orang Indonesia, sama kayak kita. Moga aja dia bisa jadi menantu aku. Oh, mungkin itu si Apip, balas gua dalam hati, ngelirik malas. Yang benar, moga aja dia bisa ketemu anak saya, terus pacaran. Gua yang denger itu cuma bisa nempelin muka ke tembok sampai mereka bener-bener pergi. Malu, cuy. Mereka pun terus jalan dan akhirnya ngilang dari pandangan gua. Walaupun udah jauh, gua masih punya rasa kedua perawat itu, bukan cinta, bukan suka, tapi jengkel. Kalau aja gua bisa ngehapus 2 karakter itu yang paling duluan bakal gua lakuin. Lebih besar dari itu tidak mungkin terjadi, tulis sistem. Ya, gua tahu itu. Gua lanjut jalan. Di depan gua ada simpang 3. Pas gua lihat ke atas, di pertengahannya ada penanda, pintu keluar, dan ruangan registrasi ke arah kanan. Abis baca itu, gua langsung jalan ke koridor sebelah kanan. Pas gua belok, jebret, nggak sengaja gua nabrak seseorang. Gua jatuh ke belakang, sambil ngedumel pelan, gua nyoba ngelirik siapa yang gua tabrak. Gua lihat orang itu, rambut hitam, gaya wolf cut, kulit putih bersih, muka lebih ganteng dari Robby.
Gua amatin baik-baik. Ternyata, orang yang gua tabrak tadi beneran mirip banget sama protagonis cerita ini. Yah, nggak lain dan nggak bukan, Tubagus Apip Pudin. Ya, itu emang beneran dia. Di belakangnya ada 4 orang, tapi gua nggak bisa ngenalin mereka, soalnya posisi gua masih di bawah. Dan kayaknya Apip nggak jatuh sama sekali pas gua tabrak tadi. Ya, mungkin karena badan gua sekarang lemah banget dibanding orang-orang normal di dunia ini. Apip mulurin tangannya ke gua, maksudnya mau ngebantu gua buat berdiri. Gua nyautin ulurannya, terus bangkit pelan. Lu nggak apa-apa, ada yang sakit nggak? Tanya Apip santai, nadanya kayak temen lama. Nggak apa-apa, aman, jawab gua buru-buru. Gua minta maaf ya, tadi nggak sengaja nabrak lu. Sekalian gua mau bilang makasih banget, beneran, dari hati, gara-gara lu udah nyelamatin gua. Jadi, gua, sekali lagi makasih banyak. Apip yang denger gua ngomong kayak gitu sempat kelihatan kaget dikit, kayak nggak ngangka. Oh, baguslah kalau gitu. Tadinya gua mau jenguk lu, gua sama temen-temen dari Indonesia. Tapi lu beneran nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gua nyengir tipis. Cuma kepala agak nyut doang, tapi nggak parah. Oh, syukurlah kalau gitu. Lu juga orang Indonesia kan? Kalau nggak salah nama lu Robi, ya. Kalau gitu kenalin, nama gua Tubagus Apip Pudin. Oh, dan mereka, Apip nunjuk ke arah belakang, ke teman-temannya. Di belakang Apip ada 2 cewek dan 2 cowok. Salah satu cowoknya maju, senyum ramah, terus nyodorin tangan. Wajahnya khas timur, rambutnya coklat keriting pendek, kulitnya coklat bersih, badannya agak lebih pendek dikit dari gua. Kenalin, gua Topan. Topan aja, nggak pakai nama panjang. Ucapnya santai sambil salaman, senyum lebar kayak anak baik. Ah, Topan, karakter yang gua sendiri bikin jadi partner perjuangannya si Apip. Cowok asli NTT, umur 18 tahun. Senjata khasnya, kanube, tombak dengan bentuknya bilahnya mirip golok gede. Panjangnya dari ujung kaki sampai pusar, jadi kelihatan garang banget kalau udah diayun. Topan orangnya baik, ringan tangan kalau temennya butuh bantuan. Gayanya sederhana, kadang sok asik, tapi begitu disakitin, meski cuma dikit, dia bisa langsung berubah total. Dia bakal pastiin orang yang nyakitin dia ngerasain sakit yang sama, dan itu jadi alasan kenapa dia kayak sekarang. 5 tahun lalu, pas dia masih bocah, desanya kena Dungeon Down, kejadian di mana Dungeon di daerahnya meledak dan ngelepas ratusan monster rank A ke pemukiman warga. Topan ngeliat langsung gimana ibunya tewas di depan mata. Untungnya, dia diselamatkan para hunter. Semua aparat, ormas, sampai guild dari seluruh NTT turun tangan ngebantu ngendaliin kekacauan itu. Sejak hari itu, hidupnya cuma punya satu tujuan, balas dendam ke Dungeon yang ngerusak segalanya. Dah, segitu dulu soal Topan. Entar gua lanjut ngenalin dia lebih dalam lagi. Salam kenal juga, gua Robi, nama panjangnya Hatif Al. Murobi, ucap gua, nyodorin tangan sambil senyum. 3 orang lainnya juga maju dikit, nyapa gua gantian. Salam kenal, nama saya Norvo. Si coklat manis dari Papua, katanya nyengir manis. Kalau ada apa-apa, tinggal panggil saya. Semoga aja saya bisa bantu, toh. Gua bales senyum dikit, terus ngenalin diri sekali lagi, sekadar basa-basi. Norvu, cewek asal Papua yang penampilannya nggak main-main. Rambutnya oranye, keriting, panjangnya sebahu. Kulitnya coklat eksotis, manis banget kalau diliatin lama-lama. Umurnya 18 tahun, senjata utamanya serufit, senjata tiup yang bisa berubah jadi tombak. Uniknya, dia punya ketertarikan kuat ke sihir dan sains, kombinasi yang jarang banget di dunia ini. Tujuannya gabung akademi juga simpel tapi dalam, buat ngejaga desa dan bangsanya sendiri dari ancaman organisasi gelap sama monster yang makin nyebar kemana-mana. Secara kepribadian, Norvu itu tipe yang keibuan banget, ramah, dan selalu bisa diandalkan. Tapi jangan salah, di balik sikap lembutnya, dia itu sesepuh gosip. Kalau udah ngobrol sama dia, pasti dapat bocoran berita panas terbaru. Yah, khas wanita-wanita Indonesia, gitulah. Salam kenal juga, yah. Kenalin, nama saya Mahesa Kebinawa, panggil aja Nawa, ucapnya dengan logat Medok Bali. Gua pun cuma bisa senyum dan ngulang nama gua pelan, Robi, yeah. Yah, dia orang Bali. Dia selalu pakai topi khas Bali yang namanya udeng. Rambutnya pirang emas, kulitnya sawo matang, tingginya agak pendek dari gua. Senjata utamanya Trisula, kepribadiannya baik, sopan, ramah, dan gak terlalu suka mikir negatif. Tapi, dia orangnya iseng banget kalau udah sama teman. Udah, gitu aja. Nah, tinggal yang terakhir, orang itu. Yah, orang yang berdiri di samping Norvu dan Topan, seorang cewek pendek berhijab merah marun.
Mungkin kalau orang nggak tahu bakal ngangka dia masih bocah SMP, tapi sebenarnya dia udah 17 tahun. Dia kelihatan pemalu dan cantik. Norfu nyuruh Uhti itu buat kenalan sama gua, tapi dia kelihatan takut, bukan nggak mau sih, lebih kayak malu dan masih waspada sama orang baru. Jadi, gua mutusin buat nyamperin dia dan ngenalin diri. Pas gua nyamperin, dia malah mundur dan sembunyi di belakang Norfu. Norfu pun geser dikit. "Hai, kenalin nama saya Hatif Al-Murobi, panggil aja Robi." Tapi si Uhti itu ngangkat kedua tangannya, kayak mau minta maaf, terus bilang pelan-pelan. Salam kenal juga, kenalin saya Nur Zahra, panggil aja Zahra," ucap Zahra dengan nada malu-malu. Abis itu Zahra langsung lari balik ke belakang Norfu. Norfu yang lihat langsung minta maaf dan jelasin kalau Zahra emang anaknya malu-malu, gua cuma senyum dan bilang iya. Zahra, Uhti imut dan lucu. Badannya kecil, orangnya pemalu dan selalu waspada kalau ketemu orang baru, apalagi cowok. Tapi kalau udah kenal, dia bakal bertingkah kayak adik perempuan. Yah, walaupun nggak terlalu dekat juga, sih. Dia seorang mage tipe support aliran Al-Hikmah. Tujuan masuk akademi ini juga karena perintah orang tuanya. Maaf ya, dia emang orangnya kayak gitu. Tapi dia imut kok. Pas Norfu ngomong gitu, Zahra yang denger langsung nyubit perut Norfu. Norfu pun meronta kesakitan. Si baik Norfu itu cuma bercanda biar suasana nggak kaku. Di momen kayak gitu, gua cuma bisa senyum dan diem berdiri, ngeliatin mereka berlima ngobrol dan bercanda. Saat itu juga, Apip nanya ke gua sambil jalan keluar dari rumah sakit. "Rob, lu mau kemana abis ini? Lu udah sehat kan? Barang-barangnya biar kami bawain ke depan tempat kami aja. Lu mending ikut sama kami sekalian." "Nggak usah lah, gua mau keliling akademi dulu." BTW, kalian nyimpen barang-barang kalian di mana?" Tanya gua, soalnya gua nggak nulis detail di cerita kapan mereka nyimpen barang. Gua cuma tulis kalau mereka tidur di mana aja, karena kamar asrama baru dikasih setelah acara penyambutan dan pengujian. Para murid yang datang sebelum acara tidur sembarangan, kecuali murid cewek, mereka tidur di gedung olahraga. Kalau kami sih nyimpen barang-barang di gereja sama musola. Lu mau nitip tas lu juga? Sini, gua simpenin di tempat gua. Katanya lu mau keliling asrama dulu, ucap Apip. Enggak usah. Biar gua aja, jawab gua. Emang lu hafal tempatnya? Biar kami anterin aja, sekalian bantu bawain barang-barang lu. Itu tas sama koper kelihatannya berat, apalagi lu abis cedera. Udah, biar kami bantu aja, sahut Topan. Iya toh, mending kami bantu. Lagi pula kamu ini kelihatan masih sakit, jadi sini biar kami aja yang bawa, toh, tambah Norfu. Akhirnya semua teman Apip setuju buat ngebantu gua. Singkat cerita, kami sampai di ruang registrasi rumah sakit. Gua kasih surat dari dokter ke petugas, dan petugas itu ngecek suratnya. Gua makasih banget sama kalian, udah mau ngebantu. Tapi gua ada urusan sama seseorang, jadi gitu deh, ucap gua. Padahal itu cuma alasan. Gua sebenarnya pengen lihat semua karakter yang bakal muncul di novel ini, ngecek apakah alur ceritanya masih sama. Gua cuma mau pastiin belum ada yang berubah. Kecuali pertemuan gua sama Apip dan teman-temannya, karena cerita utama belum dimulai. Gua salah langkah, dan entah butterfly effect apa yang bakal kejadian. Sekarang ini ceritanya masih tenang, panggung utamanya belum nyala. Apip langsung ngerti dan ngajak teman-temannya buat ninggalin gua. Mereka berlima pamit, terus pergi. "Jangan lupa acaranya jam 10, jangan sampai telat, oke?" Teriak Norfu, yang langsung dibekap mulutnya sama Zahra, takut berisik di rumah sakit. Tapi rumah sakit lagi sepi, mungkin orang-orang lagi bersiap buat nonton acara penyambutan murid baru. Pas barengan itu, sekretaris rumah sakit ngasih selembar kertas sama sekantong obat. Dia bilang sebelum ikut acara, gua harus ngasihin amplop ini ke salah satu pengawas. Gua ambil amplopnya. Sementara itu, Apip dan teman-temannya keluar dari rumah sakit, kayak lagi ngobrol pelan-pelan di luar. "Pip, emang dia siapa?" tanya Topan. "Ya itu, Robi," jawab Apip. "Ya, enggak maksudnya itu, dia siapanya lu?" tanya Topan dengan nada sedikit jengkel. "Yah, itu dia orang yang kemarin jatuh ke sungai dan gua selamatin. Terus ternyata dia orang Indonesia yang mau belajar di sini, sama kayak kita-kita, jadi gua takut dia kenapa-napa. Makanya gua samperin," jelas Apip. "Oh, jadi lu peduli orang itu karena dia orang Indonesia, gitu?" tanya Norfu. Topan dan Nawa yang denger itu langsung pengen nepuk jidat mereka. "Nggak gitu juga konsepnya, Sablun," ucap Nawa dan Topan dengan muka datar. "Yah, nggak gitu juga sih, Norfu sayang. Jadi kami para cowok biasanya peduli satu sama lain.
Walaupun nggak semua juga kayak gitu, sih, ucap Apip dengan senyum tipis. Oh, tapi itu orang tadi, kenapa kayak gitu, sombong amat. Orang mau bantu juga ditolak, celetuk Norfu. Nikma kemak komplek, di pikirannya apa dah. Buruk sangka aja dari tadi. Ngomong langsung ke orangnya kek, gerutu Nawa dan Topan dalam hati mereka. Ya, mungkin aja dia punya urusan penting banget. Jadi ya, gitulah, ucap Apip nyantai. Oh, ngomong-ngomong, sekarang udah jam 7. 4 jam lagi acaranya mulai, kemana dulu nih kita? Tanya Norfu. Ya jelas ke bazarnya dong, apalagi, ucap Nawa dan Topan bersamaan, semangat banget. Oh iya, teman-teman lain dari Indonesia juga udah nunggu di sana, ucap Apip sambil ngecek HP-nya. Tapi si Robi ajak nggak? Tanya Nawa. Nggak usahlah, mungkin aja dia lagi sibuk. Biarin aja, ucap Topan. Yah, bagusnya gitu, ucap Apip, sambil terus jalan ke arah bazar, diikuti teman-temannya.